Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfidia Ramadan, NIM saya 493331157 dari kelas SMF 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian pengembangan. Yang pertama, pendahuluan. Penelitian, pendidikan, dan pengembangan yang lebih dikenal dengan istilah Research and Development, strategi untuk mengembangkan sebuah produk pendidikan oleh Bard and Clark, disebut sebagai penelitian research dan pengembangan atau development. Penelitian dan pengembangan kadang pula sering disebut juga suatu pengembangan berbasis pada penelitian atau disebut juga suatu research-based development. Dalam dunia pendidikan, penelitian dan pengembangan hadir belakangan dan merupakan jenis penelitian yang relatif baru. Penelitian pengembangan sebagaimana dibedakan dengan pengembangan pembelajaran yang sederhana didefinisikan sebagai kajian secara sistematik untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses, dan hasil-hasil pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan secara internal. Bagian yang kedua adalah penelitian pengembangan. Pengertian penelitian pengembangan menurut Bard and Gall adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini mengikuti langkah-langkah secara siklus. Langkah-langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian yang tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar belakang di mana produk itu akan dipakai. Menurut Suryani, pengembangan adalah bidang dalam lingkup teknologi pendidikan yang memiliki manfaat dalam menyelesaikan masalah di dalam pembelajaran berdasar pada analisis yang telah dilakukan. Pentingnya pengembangan media pembelajaran adalah salah satu faktor dalam keberhasilan pembelajaran. Dengan digunakannya media yang dikembangkan sesuai kebutuhan siswa dan guru, diharap dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan berdampak pada meningkatnya hasil belajar. Bagian yang ketiga adalah proses pengembangan. Proses pengembangan multimedia merupakan proses yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Pengembangan multimedia interaktif ini memuat beberapa model-model pengembangan. Misalnya, mengadaptasi model pengembangan Lee and Owens dengan alur analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Media yang dibuat berisi teks, animasi, video, referensi, rangkuman, profil, gambar, dan narasi yang menjelaskan tentang konsep kesetimbangan. Setelah validasi dan uji coba kelompok kecil menggunakan media untuk mengajar di kelas, media yang dikembangkan dapat membantu meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari materi. Bagian yang keempat adalah model-model pengembangan. Model-model pengembangan terdiri dari yang pertama model pengembangan Assert, yang kedua model pengembangan Apet, yang ketiga model pengembangan Luther, yang keempat model pengembangan menurut Sugiono, yang kelima model pengembangan menurut Darmawan, yang keenam model pengembangan Eddy. Model yang pertama kita masuk model pengembangan Assert. Model pengembangan Assert ini terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, menganalisis karakteristik umum kelompok sasaran. Yang kedua, menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih, memodifikasi atau merancang dan mengembangkan materi dan media yang tepat. Yang keempat, menggunakan materi dan media. Yang kelima, meminta tanggapan dari siswa. Dan yang keenam, mengevaluasi proses belajar. Model pengembangan yang kedua adalah model pengembangan Apet. Model Apet adalah singkatan dari analisis dan penelitian awal, perancangan, produksi, evaluasi, diseminasi. Dalam penelitian Apet, model ini dapat digunakan karena memiliki esensi yang sama, yaitu penelitian dan pengembangan dan mengikuti logika jenis penelitian tersebut. Berikut ini adalah 5 tahap model pengembangan Apet. Yang pertama, analisis dan penelitian awal. Yang kedua, perancangan. Yang ketiga, produksi. Yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima, diseminasi. Yang pertama, tahapannya adalah analisis dan penelitian awal. Tahap pertama, analisis dan penelitian awal ini, peneliti harus menemukan suatu masalah dan mengidentifikasi apa penyebab masalah tersebut.
Masalah sendiri muncul dari adanya kesenjangan antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Setelah menganalisis masalah tersebut, selanjutnya menentukan solusi yang harus dilakukan. Peneliti awal untuk mendapatkan informasi detail mengenai solusi yang paling tepat. Kemudian, mengidentifikasi bagaimana karakteristik calon pengguna dan sumber daya yang diperlukan, kemudian menentukan materi. Dalam pengembangan produk pembelajaran, peneliti diharuskan menganalisis multimedia pembelajaran yang telah ada sebelumnya dan studi literatur yang dibutuhkan. Tahap yang kedua adalah perancangan. Pada tahap ini, pengembangan produk dilanjutkan dengan proses mendesain produk seperti media pembelajaran yang menjadi solusi masalah yang ada. Tahap perancangan dapat dilakukan dengan membuat alur rancangan produk seperti outline, flowchart, screen, desain, dan storyboard. Selanjutnya, mengumpulkan materi dan media pendukung lain. Dari hasil analisis tahap pertama, dapat dibuat rancangan garis besar isi multimedia yang menjelaskan mengenai materi yang dimuat, komponen multimedia, durasi waktu, sumber belajar, dan lain-lain. Tahap yang ketiga adalah produksi. Tahap selanjutnya, produksi ini, peneliti membuat produk berdasarkan dokumen perancangan yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya. Tahap produksi dimulai dengan tahap mempersiapkan terlebih dahulu materi yang akan digunakan sesuai outline yang dibuat sebelumnya. Kemudian, pembuatan selanjutnya yaitu prototype, komponen multimedia seperti gambar, video, audio. Langkah selanjutnya adalah membuat produk multimedia dengan menggunakan authoring tools seperti Adobe Flash, PowerPoint, dan lain-lain. Tahap yang keempat adalah evaluasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi ongoing selama pembuatan produk multimedia yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang. Setelah produk multimedia selesai dibuat, evaluasi selanjutnya adalah alpha testing dan beta testing. Alpha testing adalah evaluasi yang dilakukan oleh para ahli dalam menilai produk multimedia pembelajaran interaktif, dan setelah penilaian dilakukan, perbaikan berdasarkan perbaikan dan masukan dari para ahli. Evaluasi selanjutnya adalah beta testing, yaitu evaluasi dari pengguna, yaitu siswa. Tahap yang kelima adalah diseminasi. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi produk multimedia kepada pengguna, sekolah, maupun masyarakat. Model yang ketiga adalah model pengembangan Luder. Model pengembangan Luder ini terdiri dari 6 tahap. Yang pertama konsep, yang kedua perancangan, yang ketiga pengumpulan bahan, yang keempat pembuatan, yang kelima uji coba, dan yang keenam distribusi. Penjelasannya lebih lanjut adalah yang pertama. Tahap yang pertama konsep. Tahap konsep merupakan tahap untuk menentukan tujuan, identifikasi audiens, macam-macam aplikasi, tujuan aplikasi, dan spesifikasi umum. Tahap yang kedua adalah desain. Tahap desain yaitu membuat spesifikasi secara rinci mengenai arsitektur proyek, gaya, dan kebutuhan material untuk proyek. Tahap yang ketiga adalah material collecting. Material collecting ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan seperti clip art image, animasi, audio, pembuatan grafik, foto, audio, dan lain-lain yang diperlukan untuk tahap berikutnya. Tahap yang keempat adalah assembly. Tahap assembly atau pembuatan adalah tahap di mana seluruh objek multimedia dibuat. Pembuatan aplikasi berdasarkan storyboard, flowchart view, struktur navigasi, atau diagram objek yang berasal dari tahap desain. Tahap yang kelima adalah testing. Tahap testing dilakukan setelah tahap pembuatan dan seluruh data telah dimasukkan. Pertama-tama, dilakukannya testing untuk memastikan apakah hasilnya seperti yang diinginkan. Beberapa sistem mempunyai fitur yang dapat memberikan informasi bila terjadi kesalahan pada program. Tahap yang keenam adalah distribusi. Apabila aplikasi multimedia akan digunakan dalam mesin yang berbeda, penggandaan menggunakan floppy disk, CD-ROM, tape, atau dengan jaringan sangat diperlukan. Tahap distribusi juga merupakan tahap di mana evaluasi terhadap produk multimedia dilakukan. Model yang keempat adalah model pengembangan menurut Sugiono. Tahap pengembangan menurut Sugiono terdiri dari yang pertama potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi desain, yang keenam uji coba produk, yang ketujuh revisi produk, yang ke-8 uji coba pemakaian, yang ke-9 revisi produk, dan yang terakhir adalah produksi massal. Penjelasannya lebih lanjut adalah yang pertama, potensi dan masalah.
Penelitian dapat diawali dengan potensi atau masalah. Potensi merupakan segala sesuatu apabila dimanfaatkan akan muncul nilai tambah. Tahap yang kedua adalah mengumpulkan berbagai informasi. Untuk digunakan bahan perencanaan produk yang dibuat dan diharapkan sanggup mengatasi masalah tersebut. Tahap yang ketiga adalah desain produk. Desain produk diwujudkan dalam gambar atau bagan agar mudah dipahami dan dijadikan pedoman untuk dibuat dan dinilai. Tahap yang keempat, validasi desain. Validasi desain adalah kegiatan dalam menilai rancangan produk yang dibuat secara rasional, apakah lebih efektif dan lebih baik dari sebelumnya atau tidak. Tahap yang kelima adalah perbaikan desain. Setelah validasi desain, maka diketahuilah kelemahan yang ada. Hal tersebut kemudian diperbaiki untuk mengurangi adanya kelemahan yang diperbaiki oleh peneliti yang hendaknya menghasilkan produk tersebut. Tahap yang keenam adalah uji coba produk. Uji coba produk dilakukan dengan eksperimen, yaitu membandingkan keadaan sebelum dan sesudah memakai sistem apakah lebih efektif dan lebih baik. Yang ketujuh, revisi produk. Pengujian produk pada sampel menunjukkan bahwa kinerja produk baru memiliki hasil yang lebih baik daripada sebelum menggunakan produk. Tahap yang ke-8, uji coba pemakaian. Setelah pengujian produk berhasil dan beberapa revisi selanjutnya produk tersebut diuji cobakan dalam lingkup yang sesuai. Tahap yang ke-9 adalah revisi produk. Revisi produk ini dilakukan apabila dalam pemakaian uji coba masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Yang tahap yang ke-10 adalah pembuatan produk massal. Pembuatan produk massal dilakukan apabila produk yang dibuat telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengujian sehingga layak untuk diproduksi massal. Model pengembangan yang kelima adalah model pengembangan menurut Darmawan. Yang pertama, tahapannya adalah analisis kebutuhan. Yang kedua, identifikasi materi. Yang ketiga, menentukan model pembelajaran. Yang keempat, desain flowchart. Yang kelima, penulisan storyboard. Yang keenam, pengumpulan bahan grafis. Yang ketujuh, pengumpulan bahan animasi. Yang kedelapan, pemrograman. Yang kesembilan, finishing mastering. Yang kesepuluh, uji coba. Dan yang terakhir, revisi produk. Baiklah, bagian yang kelima adalah model Thiagarajan atau model 4 dimensi. Model 4 dimensi ini terdiri dari 4 tahap: define atau pendefinisian, desain atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Penjelasannya lebih lanjut. Yang pertama, tahap define. Tahap awal dalam model 4 dimensi adalah pendefinisian terkait syarat pengembangan. Sederhananya, pada tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk, pengembang perlu mengacu pada masyarakat pengembangan, menganalisa, dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Tahap yang kedua adalah tahap desain. Tahap ini ada 4 langkah yang harus dilalui, yaitu constructing criterion references test atau penyusunan standar test, media selection atau pemilihan media, format selection atau pemilihan format, dan initial design atau rancangan awal. Tahap yang ketiga adalah tahap develop atau pengembangan. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap yang dimana terdiri dari 2 langkah, yaitu expert appraisal atau penilaian ahli, dan serta revisi dan development testing atau uji coba pengembangan. Tahap yang terakhir adalah tahap disseminate. Tahap terakhir ini menjelaskan bahwa tahap akhir pengemasan akhir, difusi, dan adopsi adalah yang paling penting meskipun paling sering diabaikan. Model yang terakhir bagian yang terakhir adalah bagian yang keenam adalah model ADDIE. Model ADDIE adalah singkatan dari Analysis, Design, Development, or Production, Implementation, or Delivery, and Evaluation yang dikembangkan oleh Dick dan Carey di tahun 1996 untuk merancang sistem pembelajaran. Berikut ini adalah penjelasan 5 tahap model pengembangan ADDIE. Tahap yang pertama adalah analisis.
Pada tahap ini, peneliti harus menemukan suatu masalah dan mengidentifikasi apa penyebab masalahnya. Selanjutnya, menentukan solusi pengembangan yang harus dilakukan. Solusi pengembangan produk harus selaras dengan tujuan pembelajaran. Tahap yang kedua adalah desain. Pada tahap ini, pengembangan produk dilanjutkan dengan proses mendesain produk seperti media pembelajaran yang menjadi solusi masalah yang ada serta dengan metode pengujian yang tepat. Tahap yang ketiga adalah pengembangan. Pada tahap ini, peneliti membuat produk media pembelajaran dan memvalidasinya pada ahli media dan ahli materi. Tahap yang keempat adalah implementasi. Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan guru dan siswa dalam menerapkan produk atau media yang dibuat. Tahap yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahap ini, bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan kualitas produk media pembelajaran yang telah dibuat dan dikembangkan. Baik, bagian yang terakhir adalah bagian ketujuh, kualitas bahan ajar. Menurut Herman Dwi Sujono, ada beberapa kriteria dalam menilai kualitas multimedia pembelajaran interaktif, yaitu A. Aspek isi. Aspek isi atau materi berkaitan dengan kualitas isi atau materi pembelajaran yang disajikan. Aspek isi atau materi yang disajikan di dalam multimedia pembelajaran interaktif perlu untuk dievaluasi oleh ahli materi yang sesuai. Aspek isi atau materi dalam multimedia pembelajaran interaktif perlu memenuhi berbagai standar kualitas. Berikut ini beberapa contoh penjabaran aspek isi. Yang pertama, kesesuaian materi yang disajikan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dan keakuratan isi materi yang disajikan. Yang kedua, kebenaran struktur materi, tata bahasa, ejaan, istilah, dan tanda baca. Yang ketiga, kesesuaian tingkat kesulitan multimedia pembelajaran interaktif dengan pengguna. Aspek yang kedua adalah aspek instruksional. Aspek instruksional yang seharusnya diuji oleh ahli pembelajaran atau instruksional. Namun, praktik yang terjadi yaitu dijadikan satu untuk dievaluasi oleh ahli media. Dalam aspek instruksional ini dikaitkan dengan peran multimedia pembelajaran interaktif yang berfungsi untuk alat bantu pembelajaran agar memudahkan siswa dalam mempelajari materi yang disampaikan. Berikut ini beberapa contoh penjabaran aspek instruksional. Yang pertama, ketepatan tema. Yang kedua, metodologi atau cara penyajian dan interaktivitas. Yang ketiga, kapasitas kognitif dan strategi pembelajaran. Yang keempat, kontrol pengguna, kualitas pertanyaan, dan umpan balik. Aspek yang terakhir adalah aspek tampilan. Aspek tampilan berhubungan dengan tampilan multimedia pembelajaran interaktif, yaitu antarmuka yang dilihat oleh pengguna yang berisikan materi pembelajaran. Ahli yang harus mengevaluasi aspek tampilan adalah ahli media. Berikut beberapa contoh penjabaran aspek tampilan. Yang pertama, tata letak dan spasi. Yang kedua, penggunaan warna dan kekontrasan latar belakang dengan objek depan. Yang ketiga, kualitas teks atau ukuran jenis font serta warna. Yang keempat, kualitas gambar, animasi dan audio atau video, resolusi, relevansi dengan materi. Dan yang kelima, fungsi navigasi dan konsistensi navigasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.